Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang sistem golongan darah ABO. Pada zaman dulu itu orang-orang menganggap semua golongan darah, setiap orang itu sama semua golongan darahnya. Sampai pada tahun 1901, Karl Landsteiner menemukan sistem golongan darah ABO. Terus setahun berikutnya ditemukan golongan darah AB oleh Alfred Castello dan Adriana Sturli. Dan penggolongan golongan darah pada sistem ABO ini berdasarkan antigen yang ada pada eritrosit. Jadi seperti ini ya. Yang disebutkan tadi ada golongan darah A, B, AB, dan O. Ini yang umum diketahui. Nanti ada subgrup, ada subgrupai. Jadi karena berdasarkan penggolongannya ini berdasarkan antigen yang ada pada eritrosit, berarti golongan darah A berarti yang dimiliki adalah antigen A, begitu juga dengan B berarti antigen B yang dimiliki. Kalau golongan darah AB berarti dia punya antigen A dan antigen B. Jadi dinamai berdasarkan antigen yang dimiliki. Kebalikannya dengan antibodi yang dimiliki. Kalau golongan darah A, dia pastinya tidak akan punya anti A. Ya, kalau punya anti A dia hemolisis. Mungkin nggak bisa bertahan hidup ya. Jadi berlawanan. Kalau antigennya A berarti lawannya antinya yang dimiliki adalah anti B. Begitu juga dengan golongan darah B berarti yang dimiliki adalah anti A. Nah, ada golongan yang tidak punya anti A maupun anti B karena dia memiliki antigen A dan antigen B. Yaitu golongan darah AB. Bagaimana dengan golongan darah O? Disebut O karena 0. Nah, dia tidak punya antigen, istilahnya tidak punya antigen A, tidak punya antigen B, dan kalau tidak punya antigen sama sekali, berarti dia punya antibodinya. Ada anti A dan anti B. Antigen A, B pada sistem golongan darah ABO itu sebenarnya adalah antigen dari oligosakarida. Nah, golongan darahnya, sistem golongan darahnya ABO, tapi antigen yang ada adalah antigen A, B, dan H. Ya, ini tidak boleh kelupaan. Ada antigen H pada sistem golongan darah ABO. Suatu antigen yang tersusun dari oligosakarida berada pada eritrosit. Namun bisa juga ada pada sel lain atau jaringan lain atau cairan tubuh. Contoh sel lain adalah epitel paru. Dan cairan tubuh berupa apa? Berupa antigen yang terlarut. Kalau pada eritrosit dia nempel pada eritrosit. Sebenarnya antigen A, antigen B merupakan hasil ekspresi dari gen H, gen ABO, dan gen SE. Ini 3 gen yang berperan untuk penentuan golongan. Antigen yang berperan dalam menentukan dia golongan darah apa, memiliki antigen apa. Gen H, ini poin-poinnya ya, gen H itu mengkode enzim ini, fukosil transferase. Ya, yang dihasilkan apa? Antigen H. Nah, gen H, enzimnya fukosil transferase, yang diproduksi antigen H. Nah, antigen H ini adalah cikal bakal golongan darah ABO. Dan dari antigen H inilah dia akan berubah menjadi antigen A atau B atau AB. Jadi asal muasalnya adalah antigen H. Oke. Genotip dari antigen H bisa H besar atau H besar H kecil. Nah, tapi ada individu yang genotipnya H kecil. Kalau H kecil dia tidak mengkode fukosil transferase. Tidak mengkode fukosil transferase sehingga dia tidak punya antigen H.
tidak punya antigen H sebagai cikal bakal dari antigen A dan B maupun antigen AB. Nah, kalau antigen H sebagai prekursor saja tidak punya, nah pasti jelas. Apalagi antigen A, antigen B tidak punya. Inilah yang disebut golongan darah O Bombay. Antigen H ini selanjutnya kan dari cikal bakalnya ya, selanjutnya dia akan menjadi antigen A, antigen B tergantung dari gen ABO dalam memproduksi enzim glikosil transferase. Jadi bedanya kalau gen ABO glikosil, kalau gen H fukosil, bedanya di situ. Lanjut ya. Ini gambaran skematiknya. Antigen H kan fukosil transferase. Ini gambarnya. Ini adalah gambaran dasar dari antigen A, B maupun AB. Gen ABO memiliki alel A, B, dan O. Alel A enzimnya adalah asetil galaktosamin transferase. Jadi dia menambahkan gugusan galnak namanya. Ini gugusan galnak, galaktosamin. Jadi menjadi antigen A. Jadi kalau antigen A dari awalnya antigen H berubah menjadi antigen A dengan tambahan gugusan galnak. Nah, apa yang dikerjakan oleh alel B? Kalau alel B, dia menambahkan gugusan galaktose atau gal singkatannya. Sudah ada galaktose, ditambah lagi galaktose di sini. Ini jadi antigen B. Terus kira-kira kalau jadi antigen AB bagaimana gambarnya? Ini, jadi kalau antigen AB tumpuk ya, gugusan gal sama gugusan galnaknya tumpuk jadi antigen AB. Dan ini dasarnya pokoknya prekursornya adalah antigen H. Nah, sekarang pada golongan darah O, ya, golongan darah O itu tidak mengkode enzim baik itu tidak mengkode enzim glikosil transferase. Jadi seperti apa adanya antigen H pada golongan darah O ya, antigen H. Genotipnya H besar atau H besar H kecil. Tapi kalau genotip H kecil, dia tidak memproduksi antigen H malah ya, tidak punya fukosil transferase. Disebut O Bombay, tapi bahayanya dia memiliki anti A, anti B, dan anti H. Bahayanya apa kalau punya anti H? Golongan darah O Bombay kalau pada pemeriksaan cell grouping yang kalian tahu kalau pemeriksaan golongan darah pakai SMART itu deh, cuman darah ditetesi sama reagennya anti-anti B itu, maka tidak akan terlihat itu kalau ada O Bombay di situ. Jadi seakan-akan sama golongan darah O. Tapi ketika ditransfusikan akan terjadi reaksi hemolitik akut karena O Bombay memiliki anti H yang langsung menghancurkan antigen H pada golongan darah O. Itu bahayanya. Lanjut. Tadi apa ya? Gen H, gen APO, dan gen SE. Oh, kalau gen SE ini apa ya? Tengerannya bahasa Jawa ya, Dik ya. SE berarti dia sifatnya sekretor. Kalau punya gen yang S besar atau S besar atau S besar S kecil berarti dia sekretor. Berarti dia punya antigen yang terlarut. Dia mengkode fukosil transferase sehingga punya antigen H di daerah tubuh. Tapi kalau S kecil dia non sekretor, tidak punya antigen A, antigen B yang terlarut. Subgrup
Subgrup ini diketahui kalau ada perbedaan hasil ya, ketidakcocokan antara pemeriksaan golongan darah sistem cell grouping dengan serum grouping. Kayak yang cell grouping itu forward grouping. Reverse grouping itu yang serum grouping. Subgrup A yang paling banyak adalah A1 dan A2. Karena ini sangat sedikit, biasanya diabaikan. Nah, yang paling banyak adalah A1, A2. Baik A1 maupun A2 sama-sama memiliki antigen A karena dia merupakan subgrup dari golongan darah A. Ya. Tapi yang harus diperhatikan, khusus untuk subgrup A2, kalau A2 berarti bisa A2, bisa A2AB seperti golongan darah AB, jadinya kan A2AB. Nah, dia tidak punya antigen A1, tapi punya anti A1. Jadi seakan-akan sama-sama golongan darah A, tapi kok nggak cocok kalau ditransfusikan. Ternyata dia subgrup A2, karena dia menghancurkan antigen A1. Ini subgrup B, subgrup AB jarang ada, jadi nice to know. Ya, ini aja deh A1 A2. Ini yang subgrup B dan AB nice to know. Antibodi A, anti B, anti H merupakan antibodi alami. Apa itu antibodi alami? Jadi ketika lahir itu sudah ada, tanpa harus menunggu paparan dari antigen di luar tubuh. Biasanya mulai terdeteksi pada bayi-bayi usia 3-6 bulan. Pada sistem golongan darah ABO, yang paling banyak adalah imunoglobulin M. Dia berukuran besar, disebut cold antibody karena dia bekerja optimum pada suhu 20-24 derajat pada suhu ruang. Mampu mengaktifkan komplement dan dapat reaksi transfusi yang berbahaya karena dia mengaktifkan komplement. Kalau komplement aktif, dia langsung menghancurkan sel. Jadi selnya dilubangi. Seperti pada kuliah PNH kemarin, komplementnya langsung melubangi eritrosit. Ini. Tapi sebagian kecil dari sistem golongan darah ABO ini ada yang berupa imunoglobulin G, tapi jarang. Akibatnya apa? Kalau ada IgG, apa akibatnya? Terjadi reaksi ketidakcocokan golongan darah O pada ibu golongan darah O bila mengandung lagi hamil janin dengan golongan darah selain O. Kalau IgM tidak menyebabkan reaksi inkompatibilitas, tapi IgG menyebabkan reaksi inkompatibilitas. Jadi karena IgG ini bisa ukurannya kecil, dia bisa melewati plasenta. Itu bahayanya karena bisa melewati plasenta bisa menyebabkan hemolitik pada bayi baru lahir. Ya karena ibunya golongan darah O, anaknya misalnya golongan darah A. Jadi IgG-nya nyebrang ke bayinya, masuk ke bayinya, menghancurkan golongan darah si bayi. Kalau anti H ya jelas bereaksi dengan antigen H. Pola pewarisannya jadi gabungan antara ayah dan ibu. Karena alel dari golongan darah AB itu ada 3 ya. Ada alel A, B, dan O, jadinya seperti ini. OO, AO, BO, AB, AA, dan ABB. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.